Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alifiandi Nugraha, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 1 tentang pelajaran pengantar cloud computing. Dosen Rudi Hartono, sarjana teknik magister komputer. Langsung saja, apa sih cloud computing? Cloud computing adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi atau computing resource seperti server dan storage melalui internet. Dengan cloud computing, proses pengolahan daya komputasi dapat dilakukan melalui jaringan internet dan dapat program dapat dijalankan melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Konsep cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi dengan menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Pada cloud computing terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi atau shared service dan bersamaan oleh pengguna yang beragam, mulai dari perseorangan, korporasi, dan perusahaan. Cloud computing memiliki layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sebelum menggunakan teknologi cloud, akan lebih baik apabila Anda mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis cloud, sehingga Anda tahu mana jenis cloud yang terbaik dan cocok digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 jenis layanan cloud yang biasanya paling sering digunakan oleh user. Berikut ini adalah layanan-layanan yang digunakan oleh provider penyedia layanan cloud computing. Ada 3 jenis layanan. Yang pertama, software as a service atau biasa disingkat dengan SaaS. Yang kedua, platform as a service atau PaaS. Dan yang terakhir ada infrastructure as a service atau yang biasa disingkat IaaS. Oke, yang pertama akan saya jelaskan tentang SaaS atau software as a service. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. SaaS adalah salah satu layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan. Cloud computing SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, development, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. User hanya tahu bahwa software atau perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh layanan SaaS adalah seperti Google Doc, Google Spreadsheet, Google Drive, dan Google Photo. Yang kedua adalah platform as a service atau PaaS. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform to platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaiknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai user. Analoginya adalah seperti kita menyewa sebuah rumah, berikut dengan lingkungannya, seperti sistem operasi, database engine, network, framework, aplikasi, dan lain-lain, untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar provider cloud seperti memori, storage, processing power, dan infrastruktur lainnya yang disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud.
Yang terakhir ada layanan Infrastructure as a Service. IaaS merupakan sebuah layanan cloud yang dimana menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan, storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rak server atau colocation. Akan tetapi, IaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagai besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider. Namun harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, beroperasi penuh, dan tidak ada kendala. Cloud computing dari sisi keamanan. Keamanan data merupakan perhatian besar bagi semua orang, karena public cloud bekerja menggunakan internet, sehingga menyebabkan data Anda mungkin menjadi rentan dicuri. Dalam kasus ini, itu tergantung pada penyedia layanan cloud untuk menjaga data Anda. Jadi, sebelum memilih layanan cloud, Anda harus mencari penyedia yang mengikuti kebijakan kepatuhan maksimum untuk keamanan data. Untuk keamanan data yang lengkap di cloud, seorang perlu mempertimbangkan opsi private cloud yang agak lebih mahal atau opsi cloud hybrid, di mana data genetik berada di public cloud dan data penting bisnis disimpan di cloud pribadi atau private cloud. Selanjutnya adalah pros cloud computing dari sisi keamanan. Yang pertama, data breach atau pelanggaran data. Di antara ancaman teratas untuk cloud computing adalah gagasan tentang pelanggaran data. Salah satu tantangan utama keamanan cloud adalah peretas dapat membuka di aplikasi yang di-hosting klien untuk mendapat akses ke aplikasi dan data milik klien lain juga. Solusi yang di-hosting secara lokal memiliki kontrol lebih besar atas pengamanan, akses, dan resource sensitif. Yang kedua, other forms of data loss atau bentuk lain dari kehilangan data. Menghosting data Anda di lingkungan komputasi awan membuka peluang yang lebih besar untuk kehilangan data. Itu bisa saja terhapus secara jahat, hilang oleh penyedia cloud, atau bahkan hilang dalam bencana seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Menyimpan data di rumah memungkinkan perusahaan Anda berpeluang untuk mencegah dan mengurangi kerugian. Yang ketiga ada hijacking atau pembajakan. Pembajakan akun atau lalu lintas layanan juga merupakan kekhawatiran utama dalam tantangan keamanan cloud. Komputasi awan menimbulkan ketakutan baru pada penyerangan yang mendapatkan akses ke kredensial Anda dan kemudian menguping aktivitas dan pemrosesan Anda. Pembajakan juga membuat pengguna akhir atau pelanggan Anda dapat menyadap, memanipulasi data, dan pengalihan ke situs kurang yang diinginkan. Yang terakhir ada indirect vulnerabilities atau kerentanan tidak langsung. Antarmuka dan API atau application programming interface yang tidak aman digunakan untuk mengimplementasikan layanan cloud computing akan membuat penyedia rentan terhadap serangan melalui interface. Di sini interface API. Setelah itu kita akan membahas cloud computing dari sisi keamanan. Yang pertama ada mandatory security atau keamanan wajib. Penyedia cloud harus memiliki sertifikat ISO dan mematuhi audit keamanan reguler. Upaya dan biaya ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan kecil untuk mencapai sistem di tempat mereka sendiri. Yang kedua ada global accessibility. Jika device Anda hilang dan Anda menyimpan semua data Anda di cloud, Anda masih dapat mungkin mengakses data Anda di device lainnya. Karena data yang Anda disimpan di awan atau disimpan di cloud. Yang ketiga ada backup and recovery atau pencadangan dan pemulihan. Cloud membuatnya lebih mudah dan lebih efisien untuk memiliki beberapa cadangan versi sumber daya yang sama yang disimpan dengan berbagai metode.
Satu-satunya pilihan yang layak untuk komputasi lokal adalah berinvestasi pada perangkat atau prosedur cadangan, menempatkan lebih banyak tanggung jawab pada staf TI Anda dan sudah terlalu banyak bekerja. Yang terakhir adalah patching atau penambalan. Penambalan keamanan seringkali diabaikan oleh perusahaan dengan sumber daya yang lebih kecil. Makanya keunggulan menggunakan layanan cloud adalah penambalan ini akan dilakukan oleh penyedia layanan cloud. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan tentang cara meregistrasi akun Alibaba Cloud. Pertama kita harus masuk ke official website-nya dulu. Di sini account.alibabacloud.com. Kita langsung ke menu sign up. Kita pilih country, di sini Indonesia. Masukkan email kita. Masukkan password. Ini kita confirm. Di sini kita pilih mau verifikasi email pakai apa. Di sini saya akan menggunakan email. Kita tinggal tunggu di email kita. Masukkan kode yang kita dapat di email kita. Lalu klik verify. Nah, di sini kita tinggal memilih untuk kebutuhan akun kita. Di sini kita akan memilih individual account. Lalu kita tinggal masukkan data diri kita. Nah, di sini untuk nomor ponsel yang digunakan hanya bisa digunakan oleh satu akun. Lalu kita verify. Lalu kita cek di SMS di ponsel kita. Setelah itu kita klik submit. Di sini akun kita sudah sukses didaftarkan, tapi last terakhir itu kita diminta menambahkan payment information. Karena di sini saya tidak punya akun atau credit card, berarti sudah selesai untuk verifikasi akunnya. Bisa sampai di sini saja. Sekian dari saya. Terima kasih.